Saya melihat ya di posisi saat Ibu Asmi dan Pak Asmaudin menyampaikan itu, ya mungkin mereka tidak tahu regulasi. Kan begitu kan? Padahal posisi sekda ini jabatan karir. Ya, ada tahapan-tahapan sesuai aturan. Nah, pada saat mereka mengkontaminasi dengan bahasa itu, ya mereka berharap itu menjadi penghalang untuk posisi saya maju ke sekda. Padahal itu tidak menjadi pelanggaran aturan. Nah, yang ketiga, saya memposisikan mereka itu harus sebagai manusia. Yang pada saat itu mereka silap, kan begitu kan, tanpa menyadari bahwa yang mereka luka itu adalah darah dagingnya sendiri. Ya, saya sendiri, Pak Asmaudin itu adalah orang tua yang selama ini saya dambakan. Ibu Haja Asmidan juga sebagai orang tua, dan saya tidak pernah melukai mereka, dan saya tidak pernah memberikan kata-kata yang menyakiti mereka. Nah, saya punya persepsi yang mereka dalam posisi itu di kondisi khilaf. Bahwa ampunilah dosa mereka, karena mereka sudah saya maafkan. Oke, sekarang kita klarifikasi dulu. Itu yang menjadi motivasi saya membangun ukhuwah. Karena sebagai pejabat, saya tidak akan bisa bergerak maju tanpa dukung semua pihak. Betul. Terima kasih. Oke. Saya mau klarifikasi dulu nih Pak Sekda. Benar nggak ini Pak Sekda mantan narapidana? Benar. Dan itu semua orang udah tahu. Kenapa? Karena peristiwa kelam yang tidak saya suka itu, yang tidak juga saya inginkan dalam perjalanan hidup saya. Tidak ada yang bisa menutupi itu. Yang menjadi masalah, apakah orang tahu? Apakah orang pernah memahami latar belakang peristiwa itu terjadi? Ya, konteksnya seperti apa? Ya. Yang pertama, saya sudah sampaikan. Kenapa peristiwa itu terjadi? Awalnya saya akan membela hak saya. Tanah saya dirampas. Kemudian saya berusaha untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian secara persuasif. Nah, ternyata nasib yang saya alami itu dialami oleh nasib-nasib 22 desa. Lalu dalam sebuah kondisi-kondisi itu kami coba membuat satu kekuatan, dan perjuangan itu dari 2004. Peristiwa itu terjadi di 2011. Jadi ada sekitar 9 tahun ya. Ya, 2011 ini 2024. 2011 peristiwa itu, 2004 kami berjuang, berarti ada sekitar 7 tahun. Oh gitu. 7 tahun berjuang. Betul. Berjuang sampai kami ke provinsi. Dan itu statusnya Pak Seiron sebagai apa itu di situ pada saat berjuang itu? Waktu itu saya aktivis saya. Ya, aktivis dan juga saya sebagai ASN. Nah, kemudian peristiwa itu terjadi, dan setelah itu ini sudah berjalan, kalau hari ini 2024, berarti sudah berjalan sekitar 13 tahun yang lewat. Betul. Yang menjadi masalah, kenapa hari ini kok itu dibuka-buka? Kenapa itu hari ini kok di apa? Kan begitu kan? Diungkit-ungkit ya. Diungkit. Nah, saya berharap pola-pola seperti itu tidak dijadikan menjadi sebuah bungkusan untuk menghalangi karir dan perjalanan seseorang. Ya. Kalau kita melihat lebih objektif, bahwa peristiwa itu terjadi bukan karena kehendak, dan bukan karena memang peristiwa itu terjadi karena saya membunuh orang, mencuri, tapi saya membela hak. Ya, membela hak. Dan pada saat itu saya sudah siap dengan segala-galanya. Jangan ke penjara, mati pun siap. Itu peristiwanya kan lagi demo tuh ya? Ya. Ke kantor Bupati Aceh Singkil. Ya. Terus terjadilah. Terjadi. Saya tidak pernah melempar, dan saya tidak pernah mengarahkan untuk merusak. Tapi karena saya waktu itu dianggap sebagai penanggung jawab, kan begitu kan? Karena kalau ada sebuah peristiwa itu yang dicari itu pimpinan. Betul. Nah, maka waktu itu saya sama Kapolres Helmi Kawarta, Pak Kapolres, rakyat miskin yang tidak paham dan berilmu ini, mereka sudah terlanjur melakukan peristiwa ini karena kesal.
karena merasa apa yang mereka perjuangkan hari ini tertunda karena ada kebijakan-kebijakan yang diputuskan di luar keinginan masyarakat. Nah, kalau Pak Kapolres berkenan, biar saya saja penjara. Jangan ikutkan masyarakat. Biar saya saja penjara, dan saya mempertanggungjawabkan ini, walaupun saya tidak ikut melempar, walaupun saya tidak melakukan. Ya jelas dong harus Pak Sairun yang bertanggung jawab karena memang penanggung jawab aksi itu kan Pak Sairun kan. Kita bukan aksi, Demo-demo. bukan demo. Jadi Itu spontan. Kalau kita demo, ada pertanggungjawaban administrasi. Kita lapor ke Polres, ada penanggung jawab. Peristiwa saat itu bukan demo, itu spontan. lagi musyawarah. Masyarakat datang secara spontan karena di saat itu sudah ada keputusan dari BPN bahwa BPN turun untuk memasang patok-patok batas yang sudah ditetapkan oleh BPN melalui ukur ulang. Yang kami tuntut demo ke Banda Aceh agar patok-patok yang sudah ditetapkan oleh BPN itu dipermanenkan. Supaya di lapangan itu jelas. Itu yang kami tuntut. BPN menyahuti. Ini sengketa lahan antara warga 22 desa Dengan Napasindo. Nah, Luas 347 hektar. itu hasil mediasi yang diputuskan oleh pemerintah. Kalau kita melihat dari hasil ukur ulang itu, ribuan hektar. Oh begitu. Di luar HGU. Setelah ada kejadian sekelumit itu, ada pembakaran, ada yang ditangkap, baru kemudian pemerintah waktu itu, pemerintah Aceh, Pak Gubernur Zaini Abdullah memanggil. Ya, melakukan negosiasi. Ya, waktu itu saya juga diundang. Ya, saya sampaikan kepada pemerintah. Hari ini yang kami tuntut adalah apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah melalui BPN. BPN sudah mengukur ulang dan sudah ada peta, tinggal kami minta patok itu dipermanenkan supaya tidak terjadi sejarah yang tidak kita inginkan di masa lalu, di mana punya HGU kita lindungi secara aturan. Tapi di mana tanah rakyat di luar HGU kembalikan kepada rakyat. Itu pun kalau pemerintah bersedia memberikan ini kepada rakyat. Oke. Kita cukupkan untuk yang itu tadi. Yang jelas Pak Sairun ini pernah sebagai narapidana ya. Ya, pernah. Tapi itu tidak menghambat prosedur untuk menjadi mengikuti seleksi sekda ini. Tidak, karena itu tidak menjadi bagian aturan yang dipertanyakan dalam proses administrasi. Oke. Ini untuk mempersingkat waktu ini Pak Sekda ya. Saya ada posting juga sebenarnya ini di sosial media kita, kanal Potah, untuk memantik nih netizen mungkin ada yang mau bertanya dengan Pak Sekda. Ya, silakan. Kan begitu. Jadi saya rasa nggak banyak, rupanya banyak ini Pak Sekda. Saya pilih-pilih aja lah ya. Boleh. Banyak juga ternyata nih fansnya Pak Sekda ini. Ini dari Abang Saptran Kombih ini. Ya. Berani nggak Pak Sairun selaku Sekda menyurati BPKP perwakilan Aceh melakukan audit investigasi defisit yang sudah melewati ambang batas di Kota Subul Salam agar terang menderang masalah defisit ini? Solusinya meminta BPKP melakukan audit investigasi agar publik mengetahui kemana saja uang yang dipergunakan. Oke. Terkait menyangkut dengan defisit, saya pikir kita surati BPKP atau tidak, kan begitu kan? Tim itu akan turun. Itu setiap tahun Pak ya? Ya, setiap tahun. Dan itu kewajiban BPKP untuk melakukan audit keuangan daerah. Jadi kita surati pun mereka hadir. Ya. Jadi ini juga masyarakat harus tahu. Jadi tentang keuangan daerah ini ada lembaga yang mengawasi secara institusi, ya termasuk BPKP. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Oke. Jadi mau kita undang atau tidak, mereka hadir. Tetap melakukan investigasi. Oke. Berarti cukup ya jawabannya ya. Oke. Selanjutnya ini dari Bang Edi nih.
Apa kendala setiap Januari ASN telat gajian? Kenapa kabupaten kota lain tidak seperti Subul Salam? Ya. Guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan, tapi kenapa hak guru yang selalu terkesampingkan? Dinas lain sudah gajian, guru belum. Tunjangan apapun, guru selalu terbelakang. Ya. Mohon pencerahan dari Pak Sekda. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menjelaskan untuk Januari ini ya. Untuk Januari ini, kenapa gaji terlambat? Memang ada hubungannya kepada pengesahan APBK. Kan begitu kan? Iya. Karena APBK itu adalah dokumen untuk pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Iya. Nah, hari ini APBK kita belum disahkan. Ya, APBK kita belum disahkan. Padahal udah 2024 ini belum disahkan. 2024 dan masih dalam proses. Dan ada juga polemik di parlemen. Ya, saya pikir polemiknya itu berhubungan atau tidak, nanti saya jelaskan. Siap. Tapi yang jelas APBK kita ini belum disahkan, ini juga berpengaruh kepada proses pelaksanaan anggaran. Ya. Nah, maka untuk solusi persoalan gaji ini, maka kita harus membuat perwal. Ya, perwal gaji. Nah, kemarin saya sudah perintahkan di keuangan untuk segera melakukan perwal, dan insya Allah perwal itu sudah selesai, karena perwal itu juga harus dikoordinasikan ke provinsi. Nah, perwal itu sudah selesai, dan hari Senin itu plus gaji sudah dibayar. Hari Senin Ini gaji guru. seluruh PNS. Oke, ini benar nih Pak ya? Ya. Oke, Januari memang agak lambat biasa. Ya. Oke. Tapi ini Pak, kemarin kan sempat juga nih ada demo juga guru ke kantor keuangan mempertanyakan haknya tentang sertifikasi itu. Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa kenapa terjadi kisruh, terjadinya ada penundaan pembayaran, baik itu intensif dokter maupun honor, dan begitu juga termasuk sertifikasi. Ya. Nah, ingat ya, selama defisit ini ya membayangi keuangan daerah, maka pasti seluruh transaksi pembayaran itu akan menjadi persoalan. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Karena uang kita 100, belanja kita 200, itu pasti terkendala. Ya. Tidak tepat waktu dan tidak bisa terakomodir sesuai dengan kebutuhan. Tapi bukan berarti mereka tidak kita bayar. Ya. Ya. Kita diberikan oleh aturan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah ada perikatan itu menjadi kewajiban daerah yang dilaksanakan melalui yang namanya utang. Utang. Nah, di tahun ini semua persoalan utang itu menjadi skala prioritas kita untuk kita tuntaskan. Dan begitu juga di tahun 2022 kita ada utang, di 2023 itu kita bayar. Nah, karena kita bayar utang, maka anggaran murni yang berjalan di tahun itu pasti terganggu. Maka tentu ada konsep yang harus saya siapkan ke depan. Apa nih solusinya? Kan begitu kan? Ya. Yang pertama, saya harus menekan defisit ini lebih baik. Caranya? Ya, kemarin saya sudah bikin pernyataan kan? Ya. Ya, Ada pernyataan. Nah, bagaimana surplus keuangan daerah ini bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, dan itu murni, bukan hayalan, bukan estimasi, bukan cat langit. Semakin surplus ini murni dan banyak kita lakukan, maka akan bisa meringankan beban utang. Kan itu. Ini meringankan ya? Ya, meringankan. Bukan menyelesaikan. Ya, oke. Karena 150 miliar lebih itu tidak mungkin kita selesaikan dengan uang 40 miliar. Tetap juga ada utang. Tapi kalau kita sudah membuat konsep surplus ini semakin tinggi, maka beban utang 2023 yang akan menjadi 2024 ini akan bisa terkurangi. Dan itu langkah-langkah yang saya lakukan. Kemudian yang kedua,
bagaimana estimasi pendapatan juga realistis. Tidak semata-mata mengedepankan asumsi. Misalnya begini, kita punya pendapatan itu realistisnya 70 miliar. Jangan kita buat 90 miliar. Karena kalau kita buat 90 miliar, kan, karena untuk menyelesaikan anggaran, maka yang 20 miliar itu nggak tercapai, dan ini penyumbang defisit. 20 miliar itu yang nggak tercapai, penyumbang defisit. Oke. Nah, kemudian juga kita tahun ini menekan perbelanjaan. Saya sampaikan kepada SKPK agar menyusun program perbelanjaan itu yang orientasinya wajib, mengikat, urgen. Makanya untuk tahun ini kami harus sudah siap untuk ikat pinggang. Agar perbelanjaan-perbelanjaan yang sifatnya seremonial, yang sifatnya tidak terlalu urgen, itu harus ditinjau ulang. Supaya efektivitas penggunaan anggaran ini betul-betul bisa mengurangi angka defisit. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sudah sampaikan kepada seluruh SKPK, terutama yang tim pendapatan, ya pendapatan PAD, bergerak. Saya bilang ini bergerak agar pendapatan yang sudah menjadi kewajiban baik pelaku pajak, pembayar pajak, maupun pada petugas betul-betul harus bisa mencapai estimasi pendapatan yang sudah kita rancang di KUA PPAS itu. Karena di KUA PPAS itu kita rancang pendapatan 80 miliar. Ya, itu harus dicapai. Lebih, semakin banyak lebih, maka semakin tertolong defisit kita. Oke, selama ini berapa ini, Pak? 2023 kemarin berapa? 2023 itu 90 M. PAD kita. PAD kita. Oke. Hanya dapat sekitar 70. Maka 20 M itu penyumbang defisit. Oke, Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya saya juga mencoba melakukan langkah-langkah agar kepada SKPK melakukan upaya-upaya bagaimana menarik bantuan-bantuan keuangan dari pusat, dari provinsi, baik yang bersumber dari APBN, APBA, dan begitu juga dana bagi hasil, begitu juga dana intensif, banyak sumber-sumber yang harus dikejar. Dan ini menjadi kinerja SKPK. Jadi SKPK ini jangan hanya berharap kue yang ada. Maka saya bilang, kalau kita membelanjakan barang yang ada, ya uang yang ada, yaitu anak-anak pun bisa. Ada uang, belikan, laporkan. Tapi bagaimana kita membuat sebuah gerakan, langkah, kan begitu kan? Iya. Kue yang ada ini bertambah. Kan begitu kan? Jadi kalau kita mengharap dana DAU, ya DAU kita itu sudah terbatas 340 miliar, situ semuanya gaji dan segalanya. Jadi kalau itu yang kita harapkan, membuat program-program lain, tidak ada. Tapi DAU ini dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kue-kue yang ada di pusat, di provinsi, dan ini SKPK ya tentu akan lebih fokus ke situ. Oke, Pak. Itu konsep yang saya lakukan hari ini dalam rangka memperbaiki angka defisit ke depan. Dan konsep ini saya sampaikan sama pimpinan saya, Pak Wali, ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Maka hari ini ada 3 yang harus saya tempuh melaksanakan program ini. Pertama, saya harus melakukan tindakan tegas. Kedua, tindakan berani. Kemudian komitmen. Ya. Tegas, berani, komitmen, dan ini yang harus saya satukan seluruh ya gerbong-gerbong pemerintahan Bintang Sarmaja. Oke, kalau komitmen itu memang saya yakin juga ya dengan Pak Sekda ini ya. Udah terbukti juga ya track recordnya. Kalau dia bilang A, ya udah A terus itu ya. Contohnya itu di masalah PSU Makmur Jaya saya ikutin. Tapi kita nggak bahas itu. Kita lanjut ke pertanyaan lanjut ini Pak Sekda ya.
apa langkah kebijakan selanjutnya mengatasi kerumitan permasalahan saat ini? Saya rasa udah dijawab itu tadi. Sudah. Ya. Udah, kita berputar-putar nanti di situ, Pak. Berdasarkan keterangan di media, perihal aksi mogoknya dokter spesialis dikarenakan hak intensif honorer seluruh petugas RSUD. Masih ada yang belum terbayarkan. Pemko menanggapi bahwasanya hak honor akan diupayakan dibayar maksimal bulan 4 2024 ini. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan perihal pembayaran itu akan lewat lebih dari batas maksimal yang sudah dijanjikan? Saya menyampaikan kemarin. Pertama kan saya ingin menjelaskan, selama defisit kita ini membayangi kondisi seperti ini, maka peristiwa-peristiwa ini tetap akan terjadi. Nah, tadi Pak Sekda juga bilang SKPK dan semua perangkatnya itu harus memperhatikan sesuatu yang urgent. Nakes ini kan urgent nih, Pak. Iya. Nah, oleh karena itu, dengan posisi saya sebagai Sekda hari ini, kan begitu kan, inilah tugas-tugas saya yang diperintahkan oleh Pak Wali untuk melakukan penertiban-penertiban tentang kondisi-kondisi yang sudah terjadi. Nah, maka kemarin untuk dokter kita sudah berkomunikasi. Pertama saya sampaikan, Anda jangan ragu bahwa hak Anda itu tidak dibayar. Kenapa? Karena ini adalah utang perikatan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah tahun kemarin. Tapi karena kondisi keuangan kita defisit, maka ini memang sudah risiko kita. Tapi ini akan menjadi prioritas kami di tahun ini untuk kita selesaikan. Nah, persoalan kita membuat informasi di bulan 4 itu, ya mudah-mudahan tercapai. Kenapa? Itu udah diteken loh, Pak. Iya. Ada surat kesepakatan. Kita sudah meneken itu karena kita memperhitungkan di bulan 2 ini paling lambat APBK kita sudah disahkan semua. Nah, gimana mau disahkan, Pak? Orang di parlemen aja sekarang lagi berpolemik. Ya, kalau misalnya APBK kita ada 16 dewan nih yang masih. Jadi begini, nah, ini juga perlu dipahami. Kalau APBK kita tidak ada kesepakatan, kita ada jalan lain. Kita perwalkan. Oh gitu. Ya, kita perwalkan. Wali kota punya hak untuk memperwalkan keuangan daerah kalau kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif itu terjadi. Tapi selama ruang ini masih bisa kita ikuti dan DPR juga sepakat, kita ikuti. Jadi pada saatnya nanti keputusan kita ambil. Kalau itu sudah arahnya harus ke perwal. Ya agak memaksa lah nih ya kepada DPR ya. Dalam tanda kutip agak menekan lah ya. Bukan memaksa, bukan menekan. Tapi begini, kita berikan kewenangan dan fungsi itu masing-masing. Kami juga punya fungsi dan kewenangan, DPR juga punya fungsi dan kewenangan. Ya kita persilakan untuk menggunakan peluang itu sama-sama. Artinya ini tentang dokter spesialis tadi, perihal pembayaran itu apakah ada kemungkinan lewat dari yang... Saya yakin dengan apa yang saya lakukan hari ini, insya Allah bisa tuntas. Oke, April ya? Oke. Bagaimana keseriusan Pemko menyelesaikan utang sisa kurang bayar untuk para honor termasuk honor perangkat kampung yang 6 bulan 2023 belum dibayar? Bisa tidak diprioritaskan dibayar? Ya. Yang namanya prioritas-prioritas ini kan tergantung kondisi keuangan kita yang ada. Bagaimana kita mau mengutamakan uang kita kok nggak cukup, uang kita nggak ada, kan gitu kan? Tapi yang jelas itu sudah menjadi kewajiban daerah untuk menyelesaikan. Di tahun 2023, utang 2022 itu ada 6 bulan nggak terbayar. 2023 kita bayar, kita selesaikan. Kan gitu kan? Kemudian di tahun berjalan ada 6 bulan lagi, kita selesaikan. Nah, maka warisan dari pembayar desa itu 6 bulan tahun 2004 ini masih tersisa. Ya memang itulah risiko defisit keuangan kita yang akan berakibat kepada pembayaran tidak tuntas. Tapi bukan nggak dibayar, ini kewajiban daerah. Oke.
Bagaimana tanggapan Bapak tentang beredarnya isu bisa jilid 2, yaitu Bintang Sairun? Ya. Terkait dengan itu, ya silakan orang memberikan informasi dan tanggapan. Tapi bagi saya hari ini, saya belum berpikir ke arah itu. Saya fokus hari ini meniti karir saya sebagai sekda, dan selama Pak Wali Kota hari ini memberikan kepercayaan dalam menata sekda ini, saya terus berkarir dan belum terpikir masuk ke dunia politik. Itu tanggapan saya terkait adanya orang menggiring bahwa bisa jilid 2. Kan begitu kan? Ya, Bintang Sairun. Cocok juga sih itu Pak ya. Karena kan Ya, apalagi kalau antara Pak Sairun ini dengan Pak Bintang kan konco kental ya. Jadi Ya. chemistry-nya dapat gitu Pak. kalau dicocok-cocok semua itu kan gitu kan. Tapi yang jelas saya belum terpikir ke sana. Apalagi elektabilitasnya Pak Sairun ini di Kota Sebelu Salam ini ya cukup diakui lah, mengalahkan elektabilitas tokoh-tokoh yang lain. Alhamdulillah ya, kalau memang ada peluang seperti itu, terima kasih. Ya mudah-mudahan yang saya harapkan dalam bekerja sebagai sekda hari ini, pertama saya mohon dukung semua pihak. Yang kedua, berikan kritikan yang sportivitas. Yang ketiga, jangan segera menghakimi gagal kalau peluang untuk perbaikan itu masih terbuka. Artinya Pak Sairun ini enggak anti kritik ya? Tidak. Dari Dinas Pendidikan tidak masalah. Saya silakan kritik. Tapi dengan catatan sportivitas, tidak didasari oleh hasut, dengki, apalagi sifatnya membabi buta. Karena dengan kritik itulah kita semakin sehat. Dengan kritikan itulah kita akan bisa menyempurnakan apa yang kurang.